what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggubit Karman dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang mengenai pengaruh proses pemanasan terhadap bahan pangan. Pada kelompok 1 saya persilakan. Pendahuluan. Di dalam bahan pangan, zat gizi makro dan mikro tidak berdiri sendiri melainkan saling berdampingan dan berkaitan. Misalnya pada daging, selain terkandung protein, juga lemak dan karbohidrat serta beberapa mikronutrien lainnya seperti vitamin dan mineral. Semua bahan mentah merupakan komoditas yang mudah rusak. Sejak dipanen, bahan pangan mentah baik tanaman maupun hewan akan mengalami kerusakan melalui serangkaian reaksi biokimiawi. Salah satu faktor utama kerusakan bahan pangan adalah kandungan air aktif secara biologis dalam jaringan. Pengolahan bahan pangan merupakan pengubahan bentuk asli ke dalam bentuk yang mendekati bentuk untuk dapat segera dimakan. Salah satu proses pengolahan bahan pangan adalah menggunakan pemanasan. Pengolahan bahan pangan dengan menggunakan pemanasan dikenal dengan proses pemasakan, yaitu proses pemanasan bahan pangan dengan suhu 100 derajat Celcius atau lebih, dengan tujuan utama adalah untuk memperoleh rasa yang lebih enak, aroma yang lebih baik, tekstur yang lebih lunak, dan untuk membunuh mikrobia serta menonaktifkan semua enzim. Dalam banyak hal, proses pemasakan diperlukan sebelum kita mengonsumsi suatu makanan. Pemasakan dapat dilakukan dengan perebusan dan pengukusan atau boiling dan steaming pada suhu 100 derajat Celcius, broiling atau pemanggangan daging, baking atau pemanggangan roti, roasting atau pensangraian, dan frying atau penggorengan dengan minyak dengan suhu antara 150 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Penggunaan panas dalam proses pemasakan sangat berpengaruh pada nilai gizi bahan pangan tersebut. Semua cara masak atau pengolahan makanan juga dapat mengurangi kandungan gizi makanan. Secara khusus, memaparkan bahan makanan kepada panas yang tinggi, cahaya, dan atau oksigen akan menyebabkan kehilangan zat gizi yang besar pada makanan. Zat gizi juga dapat tercuci keluar oleh air yang digunakan untuk memasak. Misalnya, merebus kentang dapat menyebabkan migrasi vitamin C dan B ke air rebusan. Di tingkat rumah tangga, proses pemasakan dengan menggoreng termaksud paling sering dilakukan. Suhu menggoreng biasanya mencapai 160 derajat Celcius. Oleh karena itu, sebagian zat gizi diperkirakan akan rusak, diantaranya vitamin dan protein. Di satu sisi, pemasakan makanan menguntungkan, tetapi di sisi lain ada beberapa zat gizi yang menyusut atau malah hilang akibat pemasakan. Dengan memasak, cita rasa makanan menjadi lebih enak dan daya simpannya bisa diperpanjang. Makanan yang telah dimasak dapat terbebas dari bahan beracun tertentu yang terkandung dalam suatu bahan pangan, terutama bahan nabati. Dengan memasak sempurna, kuman penyakit tertentu akan mati sehingga kita terhindar dari penyakit setelah mengonsumsinya. Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan. Semua bahan makanan mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda, baik itu bahan makanan hewani maupun nabati. Umumnya kadar air bahan pangan setelah mengalami proses pemasakan akan berkurang. Pada bahan pangan hewani yang lebih banyak mengandung protein, perebusan dapat mengurangi kadar air dalam daging. Perebusan pada suhu 100 derajat Celcius mengakibatkan protein akan terokulasi sehingga air dalam daging yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan bahan pangan nabati dengan kadar air protein lebih rendah. Proses penggorengan merupakan proses pengolahan bahan pangan yang dapat mengakibatkan penurunan kandungan gizi yang sangat signifikan karena menggunakan suhu lebih dari 1600 Celcius sehingga protein mengalami kerusakan. Sedangkan proses menggoreng dapat menyebabkan kandungan lemak bahan pangan mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya minyak goreng yang terserap pada bahan pangan tersebut, yang dapat mengakibatkan kadar lemak bertambah. Ada dua hal penting yang perlu dipertimbangkan mengapa pengolahan bahan perlu dilakukan, yaitu pertama adalah untuk mendapatkan bahan pangan yang aman
untuk dimakan sehingga nilai gizi yang terkandung dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang kedua adalah agar bahan pangan tersebut dapat diterima khususnya secara sensori yang meliputi aroma, rasa, kekerasan, kelembutan, konsistensi, kekenyalan, dan kerenyahan. Kesimpulan, pengolahan bahan pangan dengan menggunakan proses pemasakan umumnya mengakibatkan penurunan komposisi kimia dan zat gizi bahan yang pangan tersebut seperti kadar air, kadar abu, kadar protein, dan kadar lemak. Tinggi atau rendahnya penurunan kandungan gizi suatu bahan pangan akibat pemasakan tergantung dari jenis bahan pangan, suhu yang digunakan. Adapun solusi yang kami dapatkan yaitu agar dalam proses pemanasan bahan pangan menggunakan suhu rendah agar nutrisi pada bahan pangan tidak banyak yang hilang.